Freeze. Get away from my family! Hey geng, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu kalian pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah rilis pada tahun 2024. Diceritakan terdapat sebuah keluarga kecil yang sedang berlibur di kabin di tengah hutan. Di tengah menikmati liburannya, datanglah sekelompok orang yang mengatakan kalau bumi akan segera kiamat dan umat manusia akan segera punah. Dan untuk mencegah hal itu, salah satu dari pasangan yang sangat romantis itu haruslah mengorbankan dirinya demi mencegah kiamat terjadi. Benarkah kiamat akan terjadi? Yuk cari tempat untuk rebahan yang paling nyaman, karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil imut dan gemoy yang bernama Wen. Di sana terlihat Wen sedang menangkap belalang di sekitar kabin milik orang tuanya. Please don't do that, because you're sharing the star now. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh seorang pria besar, tinggi, botak, bertato yang bernama Leonard. Walaupun berpenampilan seperti atlet Smackdown, tapi Leonard memperkenalkan dirinya kepada Wen dengan sangat ramah, bahkan ia juga membantu Wen untuk menangkap belalang. Oh, you're really good. I'm studying them. There you go. Di sana Leonard pun menanyakan berapa umur Wen sekarang. Wen pun mengatakan kalau 6 hari lagi ia akan berumur 8 tahun. Leonard pun memberikan setangkai bunga sebagai hadiah ulang tahunnya Wen. Kemudian Wen pun melihat 3 orang yang terlihat membawa senjata mendekat ke arah mereka. Dan diketahui bahwa mereka adalah rekan-rekannya Leonard. Wen yang melihat hal itu tentu saja membuat ia ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke dalam kabin orang tuanya. Sebelum itu Leonard pun memberitahu kepada Wen kalau ia dan ketiga temannya itu akan pergi berkunjung ke kabinnya Wen. Wen pun masuk ke dalam kabin dan pergi memberitahu kepada kedua orang tuanya. Dan ternyata di sini orang tua Wen adalah kaum yang suka dengan lubang hitam, alias kaum pelangi. Bisa ditebak Wen ini adalah anak angkat mereka. Dan tidak mungkin juga dong lubang hitam plus bau itu bisa menghasilkan anak secantik dan segemoy Wen. Diketahui bahwa nama orang tua Wen adalah Andrew dan Harry. Di sana Wen pun memberitahu kepada kedua ayahnya itu kalau ada seorang pria tinggi besar dan ketiga temannya yang akan pergi menghampiri kabin mereka. Awalnya mereka tidak percaya dengan perkataan Wen sampai di saat Leonard mengetuk pintu kabin mereka. Leonard pun mengatakan kalau mereka ingin masuk ke dalam dan ingin bicara secara baik-baik kepada Andrew dan Harry. Please make them go away. My name's Leonard, and I'm here with some associates of mine. Hi, hello, Leonard. There is. Why don't you open the door? Untuk berjaga-jaga dengan orang baru, Harry dan Andrew pun tidak mau membuka pintu sambil mengatakan kalau mereka tidak mau menerima tamu. Tapi Leonard dan teman-temannya tetap ingin masuk karena mereka tidak ingin menyakiti Harry dan Andrew, melainkan hanya ingin bicara baik-baik. Di saat mereka mengintip di balik jendela, Andrew dan Harry pun melihat kalau mereka semua membawa senjata. Karena takut, Andrew pun mencoba untuk menelpon polisi
namun ternyata sambungan telepon kabin telah diputus oleh mereka. Karena kesal, salah satu teman Leonard yang bernama Redmond pun mencoba untuk menerobos masuk ke dalam. Eric pun mengambil senjata untuk berjaga-jaga kalau mereka sampai menyerang. Tapi tanpa mereka sadari, salah satu di antara teman Leonard yang bernama Sabrina telah berhasil masuk melalui pintu belakang. Melihat hal itu, Eric pun mencoba menyerang Sabrina, namun karena Eric kelihatan seperti boti, Eric pun berhasil dengan mudah dijatuhkan oleh Sabrina sampai kepala Eric terbentur ke lantai. Kemudian Redmond dan Leonard pun juga berhasil menerobos masuk dan membuat Andrew menjadi terpojok. Dan pada akhirnya Andrew pun dibuat pingsan oleh Leonard and the gang. Bangun-bangun, Andrew mendapati dirinya dan Eric telah terikat di kursi. Karena kepala Eric yang terbentur cukup keras, alhasil ia pun mengalami geger otak parah. Di sana Leonard pun menjelaskan kalau kedatangan mereka bukanlah untuk mengganggu Andrew dan Eric yang sedang liburan, melainkan hanya untuk berbicara. Lalu Andrew pun mengatakan, "Lah, jika kalian emang ingin bicara baik-baik, kenapa saya dan pacar saya harus diikat di kursi?" Kemudian mereka berempat pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada Andrew dan Eric. Leonard adalah seorang pelatih basket anak-anak. Redmond adalah seorang petugas pabrik gas. Sabrina adalah perawat. Dan satu lagi teman mereka yang bernama Adrien yang berprofesi sebagai koki. Kemudian scene pun flashback di mana di saat Andrew mengenalkan Eric sebagai kekasihnya kepada kedua orang tuanya. Tentu saja mengetahui hal itu, orang tua Andrew menjadi sangat kecewa dengan pilihan anaknya tersebut. Banyak anak-anak gadis gemoy dan bahenol di luar sana, si Andrew malah memilih yang ada belalainya. Karena saking kecewanya, orang tua Andrew pun memutuskan untuk pulang karena tak sanggup melihat perilaku dan perangai dari Andrew yang sangat membagongkan. Dari kejadian itulah Andrew pun mengira kalau kelompok mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan kaum pelangi. Akan tetapi mereka membantah statement Andrew tersebut. Dan dari sinilah Leonard pun mulai menjelaskan kepada Andrew dan Eric kalau kedatangan mereka ini adalah ingin menjalankan misi yang sangat penting, yaitu misi mencegahnya kiamat dunia. The world will end. We haven't done anything wrong. Your family must choose to willingly sacrifice. If you fail to choose, we'll perish. Mendengar pernyataan konyol itu tentu saja membuat Andrew kaget dan menganggap mereka adalah kelompok sekte sesat. Lalu Leonard pun kembali menjelaskan kalau mereka mendapatkan penglihatan kala bumi akan segera kiamat dan umat manusia akan segera punah. Dan untuk mencegah hal itu, salah satu di antara Eric dan Andrew haruslah mengorbankan dirinya. Mendengar hal itu, Andrew pun menganggap mereka adalah kelompok orang gila dan suka berhalusinasi. Vomit everything you think. You have to understand that we cannot and will not choose. We're not sacrificing anyone. Not now. Waste of time. Even if I believe the world was at stake, which I don't, that's what it means. They're never gonna choose to do this. Untuk meyakinkan mereka berdua, Redmond pun akan mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Kemudian Redmond pun mulai bersiap-siap dan pada akhirnya ia pun harus pindah alam dari bumi karena kepalanya dipukul oleh Sabrina dan Adrien. Tak sampai di sana, Leonard pun juga memisahkan kelapanya Redmond dari badannya. Melihat kejadian mengerikan itu tentu saja membuat Andrew dan Eric sangatlah syok.
Kemudian Leonard pun menyalakan televisi dan memperlihatkan keadaan dunia sekarang kepada Andrew dan Eri. Terlihat di sana berita sedang melaporkan kejadian gempa bumi dan tsunami yang sedang melanda banyak wilayah dan juga banyak memakan korban jiwa. We do have information that the tsunami has made to evacuate the coasts and low-lying areas. It's really fucking happening. 8.6 on the Richter scale. Triggered by a quake of this magnitude. Andrew yang melihat hal tersebut menganggap itu hanyalah tayangan ulang dan bukanlah apa yang terjadi sekarang. Lah, itu kan tayangan ulang, bukan tayangan sekarang. Si botak ingin ngibul aja nih. Karena masih belum percaya, Leonard pun akan kembali melanjutkan misinya pada keesokan harinya. Namun sebelum itu, ia pun mengeluarkan jasadnya Redmond dari dalam kabin terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, terlihat Sabrina yang sedang merawat luka dari Eri. Ya, karena Sabrina ini kebetulan seorang perawat, jadi ia pun bisa merawat luka di kepalanya Eri. Di sana Sabrina juga membujuk dan mencoba meyakinkan Eri kalau dunia emang sebentar lagi akan berakhir. We need you in a clear state. I said it when I saw the visions. We were all wearing the same colors we saw in our vision. And I'm saying it to you now, Eric. Sabrina mengatakan kalau dulu ia juga sama dengan Eric, sampai di mana ia melihat penglihatan bumi akan segera kiamat. Dan hal itulah yang menuntun dirinya bertemu dengan Leonard, Redmond, dan Adrienne. Hingga mereka sepakat untuk datang ke kabin milik Eric dan Andrew yang sedang berlibur. Sesaat kemudian, Eric pun melihat pantulan cahaya dari jendela yang membuat Eric juga seperti melihat penglihatan sesuatu. Setelah dicoba diyakinkan oleh Sabrina, nampaknya Eric sedikit terasut, apalagi ia juga mengalami geger otak, jadi pikirannya mudah untuk diracuni. Kemudian Leonard pun menyuruh Andrew dan Eric untuk beristirahat, sembari ia menentukan siapa yang akan dikorbankan selanjutnya. Setelah itu, Adrienne pun memasak makanan untuk Wen, yang kebetulan juga Adrienne ini adalah seorang koki. Selesai makan tanpa diketahui oleh kelompoknya Leonard, Wen pun memberi pisau kepada Eric. Dan Eric pun menggunakan pisau itu untuk menyayat tali yang mengikat tangannya. Okay, let's continue. Karena waktu pengorbanan telah dimulai, Leonard pun menanyakan siapa yang harus dikorbankan antara Eric dan Andrew. Akan tetapi Andrew masih kekeh dan keras kepala kalau ia dan Eric tidak mau berkorban. Kemudian Adrienne pun maju dan mengatakan kalau sekarang gilirannya lah yang akan berkorban. Eric mencoba meyakinkan Adrienne kalau ia masih bisa memilih pilihan lain dan tidak akan terjadi apa-apa kalau Adrienne memilih untuk tetap hidup. Namun Adrienne menolak dan mengatakan kalau ia melakukan ini semua demi kehidupan anaknya yang bernama Charlie. His name is Charlie. We're not gonna do what you want us to do. Because if you don't, my son is gonna die. Stop talking to him. Hingga pada akhirnya Adrienne pun mengorbankan dirinya. Part of humanity has been judged. Setelah Leonard meletakkan jasad Adrienne ke kamar, ia pun mengatakan kalau umat manusia akan banyak yang tewas akibat wabah virus mematikan. Kemudian Sabrina pun menghidupkan televisi dan terlihat berita yang sedang melaporkan kejadian wabah virus yang banyak melanda di berbagai negara. Dan itu banyak memakan korban jiwa.
Di saat semua orang sedang menyimak berita, Eric pun nyeletuk kalau ia melihat sosok di balik kaca. Leonard pun menanyakan di mana Eric melihat sosok tersebut. Eric pun menjawab kalau ia melihat sosok itu tepat berada di belakang Leonard di saat Redmond dikorbankan. Andrew pun memarahi kekasihnya itu dan mengatakan kalau Eric hanya berhalusinasi efek kepalanya yang mengalami geger otak. Dan Andrew juga yakin kalau berita itu hanyalah siaran ulang karena dulu ia pernah membaca berita di koran tentang wabah virus yang melanda banyak negara. It isn't live, it's pre-programming, it's a TV. They knew this virus show would be on at this time. I'm clear-headed now. Tak lama kemudian akhirnya Eric pun berhasil melepaskan dirinya akibat tali yang mengikat telah berhasil ia putuskan dengan pisau pemberian dari Wen. Begitupun dengan Andrew yang juga berhasil melepaskan dirinya. Di saat Leonard dan Sabrina sedang mengurusi Eric, Andrew pun diam-diam keluar untuk mengambil pistol yang ia simpan di dalam mobil. Namun Sabrina yang mengetahuinya langsung memukul kaki Andrew dan mencegah Andrew untuk pergi kemana-mana. Tapi Andrew yang tidak peduli malah menyerang Sabrina dan langsung masuk ke dalam mobil. Di saat Andrew memasukkan peluru ke dalam pistol, Sabrina pun kembali meminta Andrew untuk tidak pergi sambil menusuk Andrew dari belakang. Namun Andrew berhasil menyiapkan pistolnya dan melepaskan tembakan ke arah Sabrina. Sabrina yang kaget pun langsung berlari ketakutan ke arah hutan. Kemudian Andrew pun masuk kembali ke dalam kabin dan meminta Leonard untuk melepaskan Eric. Di saat Andrew mengancam Leonard, tiba-tiba saja Sabrina datang dari pintu belakang yang membuat Andrew kaget dan refleks menembak ke arahnya Sabrina. Karena tembakan itu, Sabrina pun menyusul kedua temannya yang telah pergi terlebih dahulu, yaitu Redmond dan Adrienne. Karena waktu pengorbanan telah tiba, Leonard pun langsung melakukan ritual kepada jasadnya Sabrina. Melihat tingkah Leonard yang sudah sangat kelewatan batas, Andrew pun mengambil identitas dari jasadnya Redmond. Pada akhirnya Andrew pun mengetahui kalau Redmond atau O'Bannon adalah pria yang dulu pernah menyerangnya di bar. Andrew pun sangat yakin kalau kelompok Leonard datang sengaja ingin membuat keluarganya menjadi menderita. Akan tetapi Leonard tidak peduli dan terus meyakinkan mereka berdua kalau mereka benar-benar harus mengorbankan diri mereka demi keberlangsungan hidup umat manusia di bumi. Merasa sudah dipermainkan oleh Leonard, Andrew pun memutuskan untuk mengurung Leonard di dalam toilet. Di saat mereka hendak pergi, terdengar suara pecahan kaca di dalam toilet. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dari Leonard. Dan pada akhirnya Leonard pun berhasil merebut pistol dari Andrew. Walaupun ia berhasil merebut pistolnya, namun Leonard tidak mau menembak Andrew karena ia bukanlah seorang psikopat. Kemudian Leonard pun menyalakan televisi dan terlihat di sana kalau bandara banyak mengalami masalah yang membuat banyak pesawat yang gagal mendarat. Melihat hal itu, Eric pun sepertinya mulai percaya dengan perkataannya Leonard. Lagi dan lagi Andrew mencoba meyakinkan Eric kalau Leonard hanyalah seorang penipu besar. I don't know what's going on here. Everything we've seen, some horrible, unexplainable coincidence. Don't listen to Leonard anymore. Karena waktu yang sudah hampir habis, Leonard pun memutuskan untuk segera mengorbankan dirinya sendiri. Melihat hal itu, Andrew dan Eric pun meminta Wen untuk menunggu mereka di dalam rumah pohon sampai salah satu ayahnya pergi datang menjemput. Sebelum mengorbankan dirinya, Leonard pun mengatakan bahwa setelah kematiannya, bumi akan mengalami bencana yang sangat besar. Dan sebelum 5 menit kepergiannya, Leonard pun meminta salah satu di antara mereka harus membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya. Lalu Leonard pun mengorbankan dirinya.
Setelah Leonard mengorbankan dirinya, badai petir pun mulai terjadi. Melihat hal itu, Andrew pun menjadi bingung. Apakah benar yang dikatakan oleh Leonard kalau bumi akan segera kiamat? Ketika Andrew menghampiri Eric, terlihat Eric yang sudah sangat yakin kalau kelompok Leonard bukanlah psikopat, melainkan benar apa yang mereka katakan kalau bumi akan segera kiamat. Dan Eric sudah siap untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Akan tetapi, Andrew tidaklah setuju dengan hal itu. Lagi pula jika benar kiamat akan terjadi, biarlah hal itu terjadi. Karena manusia banyak yang benci dengan mereka, yaitu kaum yang suka dengan lubang baux. Tetapi Eric tidak ingin itu terjadi karena ia ingin kalau Wayne akan tumbuh dewasa bersama Andrew dan hidup bahagia. Namun tetap saja Andrew tidak rela kekasih yang sangat ia cintai yaitu Eric harus mengorbankan dirinya demi umat manusia. Malahan Andrew menawarkan dirinya lah yang harus berkorban. Akan tetapi Eric tidak setuju, biarlah dirinya saja yang menjadi korban dari kejamnya dunia ini. Dan pada akhirnya setelah menangisi kepergian kekasihnya, Andrew pun datang untuk menjemput Wayne di rumah pohon. Di sana Wayne pun mengetahui kalau ayah Ericnya telah mengorbankan dirinya demi umat manusia. Did Daddy ever save everyone? Kemudian mereka pun mencari mobil kelompoknya Leonard karena ban mobil mereka sudah disayat oleh kelompoknya Leonard. Pada akhirnya mereka pun menemukan mobil dan langsung bergegas untuk pergi dari kabin tersebut. Di tengah perjalanan, Andrew pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah restoran. Di dalam restoran itu, Andrew melihat orang-orang yang sedang menonton berita kalau bencana yang terjadi sudah mulai reda. Tsunami sudah mulai menyusut, wabah virus sudah berkurang, bandara juga sudah berhasil diperbaiki, dan pesawat-pesawat berhasil mendarat dengan baik. Melihat hal itu, Andrew pun bergegas untuk mencari sesuatu di dalam mobil kelompoknya Leonard. Di sana Andrew pun menemukan berkas dan identitas kelompok mereka. Dan ternyata benar saja Leonard adalah seorang pelatih anak-anak, Sabrina memang benar seorang perawat. Dan di sana Andrew juga menemukan foto Adrian dengan anaknya yaitu Charlie. Melihat itu Andrew pun yakin kalau mereka benar-benar bukanlah seorang psikopat seperti apa yang ia pikirkan sebelumnya. Andrew pun menjadi menyesal karena ia telah tidak percaya dengan perkataan Leonard. Sebelum pergi, Andrew juga menemukan kartu identitas Redmond yang ternyata benar ia adalah pegawai di pabrik gas. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terjadi. Andrew pun segera pergi dari sana. Dan setelah itu, film pun selesai.